Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ayah bunda yang saya hormati dan tak lupa anak-anak yang ibu sayangi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menjalankan puasanya pada hari ini. Anak-anakku semua, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Keselamatan dan kesejahteraan kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan sedikit kultum, yaitu tentang amanah. Nah, anak-anak, pastinya kalian sudah tahu ya apa itu amanah. Amanah adalah salah satu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita teladani. Amanah berarti dapat dipercaya. Yang berarti ketika kita mendapatkan amanah dari orang lain, maka kita diwajibkan untuk menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu akan menceritakan sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada suatu hari datanglah seorang laki-laki pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. Dan Nabi berkata, "Duduklah, Allah akan memberikan rezeki kepadamu." Kemudian datang kembali orang yang kedua dan orang yang ketiga, sama meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun berkata, "Duduklah kalian, Allah akan memberikan rezeki kepadamu." Datang lagi orang yang keempat. Orang yang keempat ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 4 uqiyah ini. Aku membawa 4 uqiyah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang yang pertama tadi dan memberikan 1 uqiyah. Berikutnya orang yang kedua dan orang yang ketiga diberikan juga masing-masing 1 uqiyah. Nah, di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tersisa 1 uqiyah. Akan dikemanakan 1 uqiyah tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada orang-orang yang berada di sekitar itu. Akan tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Mengapa demikian? Karena kebiasaan orang-orang di situ, orang tersebut tidak akan meminta kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad jika sudah berkecukupan. Akan tetapi jika belum berkecukupan, maka orang-orang tersebut akan meminta kepada Nabi Muhammad. Nah, kebetulan pada saat itu orang-orang tersebut sudah merasa cukup, makannya sudah cukup, kebutuhannya pun sudah tercukupi. Maka uang 1 uqiyah tersebut yang dipegang Nabi Muhammad dibawa pulang oleh beliau. Singkat cerita, malam pun tiba. Nabi Muhammad meletakkan uang 1 uqiyah tersebut di bawah bantal kepalanya. Nabi berusaha untuk tidur, akan tetapi selalu gelisah. Lalu Nabi Muhammad memutuskan untuk bangun dan sholat. Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang gelisah, dan ia memutuskan untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menderita sesuatu?" Beliau menjawab,
Tidak. Aisyah pun kembali bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah ada wahyu yang datang kepada engkau dari Allah? Nabi menjawab kembali, tidak. Aisyah merasa heran dan memutuskan untuk berkata, wahai suamiku, wahai Rasulullah, sesungguhnya malam ini engkau bertingkah laku tidak seperti biasanya. Apakah yang membuat engkau merasa gelisah? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil uang 1 uqiyah di bawah bantalnya dan memberikan kepada Siti Aisyah, istrinya tersebut. Inilah yang membuat aku menjadi gelisah. Uang 1 uqiyah ini belum aku berikan kepada orang yang berhak menerimanya, karena pada saat itu tidak ada yang mau menerimanya. Nah, inilah yang membuat aku menjadi gelisah, karena aku khawatir nanti aku ditimpakan Allah sementara aku belum memberikannya uang tersebut. Nah, anak-anakku, betapa Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi sebuah amanah. Uang 1 uqiyah itu belum disampaikannya kepada yang berhak, karena belum ada yang mau menerimanya. Nah, pada cerita ini dijelaskan juga dalam sebuah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Anak-anakku yang ibu sayangi, menjunjung amanah adalah sikap yang terpuji dan suatu perbuatan yang sangat disukai dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membawa kita menuju ke surganya Allah. Baiklah anak-anakku, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga amanah dengan baik. Terdapat salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.